Poco kembali membuat gebrakan di pasar entry level dengan menghadirkan seri terbaru Poco C85. Ponsel ini membawa sederet keunggulan yang siap memanjakan anak muda aktif, baik untuk kebutuhan harian maupun gaming. Nah, buat sobat yang ingin membeli ponsel ini, sebaiknya simak dulu kelebihan dan kekurangan Poco C85 yang sudah admin rangkum. Salah satu hal yang wajib diperhatikan dari Poco C85 adalah sektor dayanya. Soalnya ponsel ini sudah mengemas kapasitas penyimpanan daya yang sangat besar, yaitu 6000 mAh. Kebanyakan ponsel di rentang harganya hanya dilengkapi dengan kapasitas 5000 mAh. Dengan baterai berkapasitas besar, ponsel ini menjanjikan ketahanan daya yang lebih lama untuk beraktivitas sehari-hari tanpa perlu berulang kali melakukan pengisian. Berdasarkan uji pemakaian harian yang dilakukan oleh pihak Xiaomi, baterai ponsel ini sanggup untuk bertahan sampai 2 harian dengan skenario normal. Berkenaan dengan pengisian, ponsel ini sudah dilengkapi dengan teknologi berkecepatan tinggi 33 watt. Hanya butuh waktu 30 menit untuk mengisi daya hingga kapasitas 50%. Oleh karena itu kita bisa segera beraktivitas tanpa perlu menunggu lama saat mengisi daya. Selain itu, ponsel ini bisa berubah fungsi selayaknya power bank. Terdapat fitur pengisian yang bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lain. Yang membuat Poco C85 semakin menarik, yaitu bodinya masih tergolong lumayan ramping meskipun dilengkapi dengan baterai berkapasitas sangat besar. Ketebalan bodinya hanya sekitar 7,9 mm. Ada banyak ponsel dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang justru mempunyai bodi lebih tebal. Bodi yang ramping ini tentu dapat membuat pemakaian ponsel terasa lebih nyaman. Apalagi penutup belakangnya juga sudah memakai desain melengkung agar pas di telapak tangan dan mudah untuk digenggam. Selain itu, keandalan pemakaian yang ditawarkan juga tergolong tinggi. Soalnya ponsel ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP64 yang mampu menahan percikan air dan debu dari segala arah. Jadi kita tak usah khawatir memakai ponsel ini saat gerimis. Di sektor dapur pacu, Poco C85 ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultra berkecepatan hingga 2 GHz. Meskipun bukan chipset gaming kelas berat, namun tetap mampu memberikan pengalaman yang lancar untuk pengguna sehari-hari. Menariknya, terdapat fitur RAM expansion yang memungkinkan perluasan RAM virtual. Dengan kehadiran fitur ini membuat multitasking akan terasa lebih lancar, terutama saat berpindah antar aplikasi dalam waktu singkat. Salah satu faktor penting dalam memilih ponsel adalah kapasitas memorinya. Poco C85 menawarkan pilihan memori hingga kapasitas 256 GB. Untuk kelas harga 1 jutaan, kombinasi ini bisa dibilang sangat menarik karena banyak kompetitor yang hanya menyediakan varian terbatas. Tak hanya itu, ponsel ini juga mendukung perluasan memori melalui microSD hingga 1 TB. Fitur ini penting untuk pengguna yang sering menyimpan berkas besar seperti film, musik, dan dokumen penting. Poco C85 sudah dilengkapi dengan panel yang sangat luas. Layarnya membentang sampai 6,9 inci. Layar berukuran luas ini memungkinkan kita menikmati berbagai konten secara lebih baik. Apalagi dukungan refresh rate yang ditawarkan sangat tinggi, mampu menangani animasi sampai 120 Hz. Hal ini membuat animasi pada layar akan terasa mulus saat scrolling, berpindah aplikasi, ataupun bermain game yang mendukung refresh rate tinggi. Di sisi lain, layarnya juga membawa sertifikasi TUV Rainland untuk cahaya biru rendah, bebas kedipan, dan penyesuaian ritme sirkadian. Dibandingkan dengan berbagai ponsel yang sudah ada, jaminan pembaruan yang diusung oleh Poco C85 terbilang sangat panjang. Ponsel ini bakalan cocok buat kita yang membutuhkan sebuah ponsel untuk pemakaian bertahun-tahun. Xiaomi bakal memberikan update Android hingga 4 kali serta 6 tahun pembaruan keamanan. Kebanyakan ponsel dengan harga serupa hanya mendukung pembaruan OS hingga 1 atau 2 tahun. Dukungan ini bahkan terbilang lebih panjang jika dibandingkan sejumlah ponsel yang harganya lebih mahal. Walaupun Poco C85 masuk kategori entry level, tetapi fitur yang di bawahnya tergolong lengkap. Misalnya sudah membawa fitur wet touch yang membuat pengoperasian yang responsif meskipun jari basah. Ada juga sensor sidik jari di samping yang terintegrasi dengan tombol power. Penempatan ini membuat proses buka kunci layar jadi lebih cepat dan praktis. Selain itu, ada fitur NFC untuk melakukan pembayaran digital. Hadir juga dukungan kecerdasan buatan lewat asisten Google Gemini untuk membantu pengguna dalam berbagai tugas berbasis AI. Walaupun mengunggulkan sektor layar, desain panel yang digunakan Poco C85 terbilang ketinggalan. Ponsel ini masih memakai lubang kamera depan berbentuk poni kecil. Padahal kebanyakan ponsel di masa sekarang sudah memakai punch hole yang mempunyai tampilan lebih modern. Bahkan ponsel dengan harga lebih murah sudah memakai desain layar tersebut.
Satu hal yang perlu dicatat dari Poco C85 adalah penggunaan penyimpanan internal eMMC. Teknologi ini memang masih lazim dipakai di ponsel kelas bawah, tapi kecepatan baca tulisnya jauh di bawah teknologi UFS yang biasanya digunakan di kelas menengah ke atas. Konsekuensinya ketika membuka aplikasi berat ataupun memindahkan berkas berukuran besar, prosesnya mungkin tak secepat ponsel dengan penyimpanan UFS. Walaupun sudah menjalankan antarmuka HyperOS 2, Poco C85 masih dibekali aplikasi bawaan yang kadang-kadang justru tidak terpakai, sehingga hanya memenuhi memori saja. Untungnya, sebagian besar dari aplikasi tersebut masih bisa dihapus dengan cukup mudah. Di sisi lain, HyperOS 2 juga masih menampilkan tayangan iklan yang mengganggu, terutama pada saat memakai aplikasi bawaan ponsel. Setelah tahu kelebihan dan kekurangan Poco C85, maka sobat bisa memutuskan apakah ponsel ini layak dibeli atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Kedai Kopi.